Semoga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit tentang mereka. Mereka ini adalah jamaah yang keluar 1 tahun. Jadi mereka 1 tahun ini membicarakan keagungan kebesaran Allah. Moga-moga doa mereka mustajab. Jadi tadi ada beberapa orang yang titip doa kepada kami. Dan mudah-mudahan doa ini kepada kita semua dan menjadi makfirah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan wabil khusus doa ini juga mudah-mudahan Allah bagi keberkahan kepada Brudes Engineering dan kemudian Fitsa Taskoni International. Semoga semuanya menjadi berkah dalam pekerjaannya. Yang pertama sekali bahwa beliau mengatakan sesungguhnya perbandingan kenikmatan di dunia dan di akhirat ini seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam samudera lautan yang luas. Jadi air yang lengket di dalam jari kita itulah perbandingan nikmat yang ada di dunia ini. Walaupun terasa sudah banyak, itu baru setetes bila dibandingkan samudera lautan yang akan dibagikan kita di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan perbandingan hidup di dunia ini seperti seorang musafir. Lalu dia berteduh di bawah pohon kayu. Lalu ketika dia hilang lelahnya maka dia pun pergi. Begitulah Nabi mengumpamakan singkatnya kehidupan di dunia ini. فأيها الإخوة والأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل حياة الدنيا بسيطة وقيمة الدنيا أمام الله وعند الله قليلة والدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعدل عند الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزة لما سقى كافرا شربة ماء أقل من جناح البعوزة. وقال من مشايخنا مولانا سعيد بن خان رحمه الله قال: ملوك 200 دولة 200 negara raja يريدون أن يتحصل هذا أقل من جناح البعوزة، فكيف يقسم هذا أقل من جناح البعوزة؟ وكم له من هذه الجناح أقل من جناح البعوزة حصص؟ Jadi saudara-saudara, Allah bagi kesempatan kita hidup di dunia ini adalah basitoh. Arti basitoh ini sangat singkat sekali. Kita tidak lama di dunia ini. Sementara dari sisi yang lain, kehidupan yang sangat singkat ini kita banyak tertipu. Kadang-kadang merasa dunia ini lebih penting selepas daripada dunia. Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia ini punya nilai di mata Allah sebesar sayap nyamuk sahaja, maka Allah tidak akan beri minum setetes pun orang kafir. Tapi karena di mata Allah dunia ini tidak ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada nilainya berikan juga kepada orang kafir. Saudara-saudaraku, seorang syekh yang besar dalam usaha agama ini, namanya Syekh Ahmad Khan, dia pernah katakan, seandainya seluruh negara di dunia ini yang berjumlah kurang lebih 200 negara untuk menciptakan kapak nyamuk saja pun tidak ada yang sanggup. Padahal di sisi Allah tidak ada nilainya. Tapi seluruh negara di dunia tidak ada yang sanggup untuk menciptakan itu. الشيء الذي خالقه وصانعه ما بين منفعته حتى فنحن نراه غاليا ونفهم له قيمة. هذا الغرور هذا الغرور قال الله سبحانه وتعالى: ألا
inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita yang singkat ini, melihat kimelaunya dunia ini, banyak kita yang tertipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an bahwa ayat syuaya, ala inna wa'dallahi haqq. Ingatlah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala ini adalah benar. Istamir ayat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu bermain-main hidup di dunia ini. Istamir. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan tipuan-tipuan yang ada di dunia ini. Fagurur dunia aish. Ishtighal fi dunya qadra ma yaghfal 'anil akhir. Hadha ghurur dunya. Wa ghurur syaitan gharur syaitan. Wa ghurur syaitan aish? يعصي الله ويذنب وإذا تحصل النصيحة وجاء في القلب لأن يتوب فيقول الله سبحانه وتعالى كريم الله غفور الله رحيم. هذا غرور الشيطان يعصي ولا يتوب. Saudara-saudara, tipuan dunia ini adalah kita tertipu dengan janji-janji dunia yang begitu mewah. Seolah-olah pekerjaan kita memberikan satu janji kepada kita. Saudara-saudara, dunia di samping dia memberikan tipuan, maka syaitan juga memberikan tipuan kepada kita. Kita sering mendapatkan nasihat agama untuk perbaikan diri kita. Tetapi dalam nasihat itu, maka syaitan pun masuk. Kamu ini kan sudah bagus. Kamu ini sudah baik. Tidak perlu lagi ini, tidak perlu lagi betulkan ini, tidak perlu lagi buat yang ini. Maka ini dinamakan dengan tipuan syaitan. Allah Subhanahu wa taala ghafur, Allah Rahim, wa bayyana liman inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa nahnu nakhruj من غرور الشيطان لأن الله سبحانه وتعالى وغفار. ولكن نفهم لمن نفهم هذه الآية. أول شيء لتحصيل الدنيا نحن نجتهد ولا نقول أن الرزق يأتي في غرفتي في روما. ولتحصيل الحسنات نحن نقول الله غفور الله رحيم. ليس هكذا. هذا غرور الشيطان. Aywa. Jadi saudara-saudara, maka dikatakan oleh beliau, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang beramal soleh, dan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Jadi saudara-saudara, setan ini banyak menipu kita. Banyak menipu kita. Apa yang ditipukan oleh syaitan kepada kita tentang janji-janji Allah di dalam kebaikan, supaya kita ragu-ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ini mencampuri keraguan-keraguan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dibagi tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi setan ini memberikan satu racun supaya keyakinan kita kepada janji Allah itu berkurang. وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الله سبحانه وتعالى ورسوله بين هذا الأشياء. وما الحياة إلا متاع الغرور وما هذه الحياة إلا لهو ولعب. والنبي صلى الله سبحانه وتعالى إن هذا غرار وأنت مغرور فيها إن كنت نائما فانتبه عن نومك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتغال في الدنيا غرور. اشتغال في الدنيا غرور. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء
لانتباه الناس من هذا الغرور من هذا النوم من هذا المغشي. Saudara-saudaraku, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dunia ini adalah tempatnya, kehidupan di dunia adalah tipuan. Banyak sekali tipuan. Tipuan syaitan dan tipuan dunia. Jadi mana-mana tempat kita di dalam dunia ini, kita selalu banyak berhadapan dengan tipuan-tipuan dunia ini. Seolah-olah dunia ini banyak menjanjikan kepada kita. Padahal dalam hadis-hadis kudusi, dalam hadis-hadis nabawi telah dijelaskan bahwa semua itu adalah tipuan. Kehidupan di dunia ini tipuan. Jadi supaya kita jangan tertipu dengan kehidupan di dunia ini, bahwa rezeki kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan. Jangan kita ragu-ragu. Supaya jangan kita khawatir, supaya kita lepas daripada tipuan itu. جاءت الأنبياء والرسل 124,000 الأنبياء والرسل، وكلهم نبه البشرية ووجه البشرية إلى مقصد حياتهم وإلى جهد مقصد حياتهم، فقالوا كلهم دعوتهم موجود في القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مقصد البشرية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإتيان البشرية لمقصدهم أي شيء، قال ما لكم من إله غيره. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus 124.000 para nabi dan rasul. Semuanya mempunyai kerja yang sama untuk melepaskan manusia daripada tipuan-tipuan dunia tadi, supaya manusia lepas daripada tipuan hidup ini, supaya mereka selamat dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Di Al-Quran Allah jelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar untuk disembah kecuali Allah. Dan kemudian selanjutnya Allah sendiri berfirman bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi saudara-saudara, begitu jelas sekali penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, diiringi dengan para utusannya Nabi dan Rasul, untuk menyampaikan kepada manusia ini sesungguhnya bahwa ilah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لأن إذا لم يكن عظمة الله وكبرياءه وتوجه إليه، نحن لا نتوجه إلى امتثال أوامره ولا نمتثل أمره، لأن أمامنا ليس عظمة الله كما كان للمرء عظمة رئيس الدولة ويفهم ويعرفه ويفهم إن أعصي وإن لا يمتنع من عصيانه ويعاقبني ويجتنب من عصيانه ومن تخاصمه. فهكذا الله سبحانه وتعالى لتحصيل مقصد حياة البشرية يعني أرسل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. وطريقته أول شيء هو بيان عظمة الله وكبرياءه، وهذا النفي من غير الله والإثبات لله سبحانه وتعالى. Jadi saudara-saudara, para nabi dan rasul mereka itu menceritakan,
mengenalkan kebesaran keagungan Allah kepada manusia ini. Sebab Allah jelaskan dalam Al-Quran, kalaulah kebesaran Allah tidak ada di dalam hati, maka tidak ada respect kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya ayyuhal muddatsir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Jadi dikatakan, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, agungkanlah Tuhanmu. Jadi keagungan Tuhan ini, keagungan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi itu sudah paham. Kalau dalam hati itu tidak ada keagungan Allah, maka orang tidak takut dengan Allah. Kenapa hari ini manusia berani berbuat maksiat? Karena tidak ada keagungan Allah. Jadi beliau contohkan tadi, seseorang misalnya yang tahu dia kebesaran, misalnya seorang tokoh, dia tahu seorang pemimpin kebesarannya, maka dia pun patuh kepada pemimpin itu. Kalau seandainya dia tidak taat kepada pemimpin itu, mungkin nanti pemimpin itu akan mengambil tindakan dan resiko kepadanya. Mungkin dia akan diberhentikan kerja, mungkin dia akan diberikan hukuman. Maka dia takut kepada pemimpin itu. Satu orang yang bekerja di kantor, datang direkturnya, maka dia pun begitu serius bekerja. Karena dia tahu kalau tahu direkturnya dia main-main, dia akan dipecat. Itu tahu dia kebesaran direktur. Ini direktur daripada direktur, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makanya azan pun dia masih diam-diam di rumah. Ya, karena tidak ada kebesaran Allah dalam hatinya. Maka untuk itulah nabi-nabi dan rasul-rasul datang. Dakwah nabi-nabi dan rasul yang pertama sekali adalah memperkenalkan kebesaran Allah kepada setiap manusia yang mereka jumpai, supaya kebesaran ini masuk ke dalam hati. Inilah dasar iman dan dasar agama yang pertama sekali, membawa kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaha hadzal kalam wazahatan tamma wa bayyana yani ityan yani tariq al-ityan ila maqsadihim bil ahadith kaseer. هذا العنوانات موجود كما قال تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن. أساس يعني الدين هو اليقين. Jadi pentingnya memberikan yang pertama sekali dasar keimanan ke dalam hati manusia ini. Jelas banyak sekali hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bahwa sahabat-sahabat pun kami belajar yakin dulu, belajar iman dulu, baru kami belajar perkara-perkara yang lain. Jadi dalam agama ini bukan sholat dulu, itu cabang-cabangnya semua. Bukan perkara-perkara yang lain. Yang pertama sekali dalam agama ini iman. Kalau ada iman, yang lain boleh bergerak. Jadi begitulah langkah-langkah yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir untuk mengajak umat ini kepada agama ini. Maka Nabi membina yakin daripada umat ini. Kemudian tadi beliau katakan bahwa satu hadis, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslahu bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk. Jadi kalau baik hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk. Kemudian tadi beliau membaca ayat yang sangat panjang, yang maksudnya kurang lebih bahwa tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan tenang, tidak ada yang memberikan susah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yakin seyakin-yakinnya, tenang bukan daripada hasil daripada kemampuan kita, susah bukan karena kegagalan kita. Allah sudah manage sebelumnya, sebelum terjadi sesuatu itu kepada kita, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ja'alahu khatimul anbiya wa akhirul anbiya wa akhirur rasul, wa bayyana hadha al-kalam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر بنفسه أيضا
Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada segala nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan segala risalah yang diberikan kepada semua nabi-nabi, kepada semua rasul-rasul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup daripada nabi-nabi sama tugasnya dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat memberikan ke Allah Subhanahu wa taala dengan metode dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa manusia yang pertama langsung Allah angkat jadi nabi. Bukan jadi orang biasa, langsung jadi nabi. Apa maksudnya ini? Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama Allah jadikan sebagai nabi. Maksudnya Allah ingin mengajari kita, menyampaikan kepada kita bahwa agama ini akan sampai kepada kita dengan kerja nabi, dengan dakwah. Jadi dakwah ini kerja nabi. Agama tidak akan sampai apabila tidak buat kerja nabi. Jadi hanya dengan kerja nabi lah agama akan sampai kepada kita. Makanya kita juga dapat gelar yang sangat mulia. Ya, kuntum khaira ummah. Kami ini adalah umat yang terbaik yang Allah pernah jadikan di atas dunia ini. Kenapa? Karena ada 3 perkara. Karena kita ini diberikan tugas mengajak manusia kepada yang makruh, mencegah daripada yang mungkar, dan selanjutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tugas kita bersama. Ikut kepada kerja Nabi ini, yaitu dakwah. Ini merupakan perjumpaan yang memberi manfaat dan memberikan hidayah kepada kita. Masjid kita semakin ramai dan semakin makmur. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan ada yang pulang ya, kita makan sama-sama. Sekarang boleh ada. Semoga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang mereka ini adalah jamaah yang keluar 1 tahun. Jadi mereka 1 tahun ini membicarakan keagungan kebesaran Allah. Moga-moga doa mereka mustajab. Jadi tadi ada beberapa orang yang titip doa kepada kami. Dan mudah-mudahan doa ini kepada kita semua dan menjadi maghfirah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan wabil khusus doa ini juga mudah-mudahan Allah bagi keberkahan kepada Brudes Engineering dan kemudian Fitsa Taskoni Internasional. Semoga semuanya menjadi berkah dalam pekerjaannya. Kemudian tadi ada yang titip doa untuk almarhum Ade Indra Mulya bin Hasan Basri, almarhumah Sumarwi binti HR Subrantas Siswanto beserta keluarga besar dan keluarga besar kita ini semua yang telah mendahului kita, semoga dapat ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuridu ad-du'a min Syekh Maulana Jubair. Aina antum ya Maulana? Ta'al. Ayo shwaya insyaallah. Maulana Jubair ta'al. Aina hu Maulana Jubair? Maulana, ta'al. InsyaAllah kita akan dipimpin doa oleh ini Maulana Jubair namanya. Dia keluar 1 tahun dan dia punya madrasah di Pakistan. Doa insyaAllah. Doa hidayah insyaAllah. Amin. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل المحزن سهلا.
اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل خدای دا چاولی چوکری ټول وباسي خدای یو دانا یو منډیشن د ټول لپاره هدایت سبب جوړ امين من خبره دوینه کې خبره من پورا نه رسول د رسول امين یا الله ودا ټول وباسي امين کامل هدایت کامل ایمان کامل تقوا امين هم په بولان هم په بولاري یا الله او برمبونه او د کې ټول څه هدایت امين رزق برکات یړو برکات سیاد برکت روما برکت ټول برکت سره امين محبت اتفاق اتحاد ورک پروردگار مون ټول په جنت کې او په دوست کې او ځای کې او اتفاق نصیب کې او اتفاق نه وساتي وصلی الله علی النبی الکریم علی اله و صحبه اجمعین امين امين ان شاء الله فليتفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم dinikmati apa adanya insya Allah tafadhal gambar Uma ipi gambar sini, gambaran sini. Ngonandu. Salah. Balik ke sana. Indonesia duduk. Pakistan kan? Bejo, masya Allah. India kan? India. Bejo. apa pelanggan ya? Jelas silakan makan. Oke. Darmas. Ini dekat Darmas. Jangan cepat. For example, in their route there was a mountain. Somebody told that only one Muslim is living over the mountain. Okay, no need to go there. The mountain is very difficult to climb. The Amir Sahib of the Jamaat, he said, no, we have to go. Our elders in Raiwan, they told us to meet each and every Muslim. Even though one person. So we have to go and we have to meet that Muslim. Kami bahagia dan bangga bisa bertemu dengan saudara kami dari Pakistan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara kami dari Indonesia juga banyak berkunjung ke Pakistan. Kita tahu itu berjalan juga dari suatu masjid ke masjid yang lain. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara ini yang belum dapat kami lakukan ini, insya Allah kami akan melakukan di lain. Sekali lagi selamat datang. Inilah Indonesia, inilah Islam Indonesia, Muslim Indonesia, inilah adatnya. Masalah Palestina adalah masalah kita semua. Tidak masalah Indonesia, tidak masalah Pakistan, tapi masalah Muslim Indonesia, Muslim dunia, Muslim world. Semua kita bertanggung jawab tentang Palestina. Tapi Palestina kita tahu Allah berjanji di sana sampai hari akhirat Muslim Palestina tetap seperti apa yang terjadi pada hari ini. Tidak pernah Yahudi mengatakan dan tidak pernah menyerang bangsa Muslim di Palestina. Saya pernah ke Palestina selama 15 hari. Saya juga pernah ke Lebanon, tempat-tempat konflik di Indonesia di dunia ini. Seluruh Muslim itu berperang di sana. Indonesia dengan caranya mengirim bantuan, Pakistan dengan caranya datang ke sana. Adakah orang Indonesia ikut berperang di sana? Tidak. Cuma mengirim bantuan kemanusiaan. Pakistan mungkin datang ke sana ikut berperang. Karena itu tadi. Karena di Palestina
telah terpatri di hati mereka, mereka tidak akan pernah keluar dari tanah airnya, karena berjihad melawan Yahudi adalah fisabilillah, jihad.